Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sejarah engklek. Permainan tradisional engklek yang juga disebut dengan Sunda Manda ini diyakini mempunyai nama asli Sunda Manda yang merupakan bahasa Belanda. Jadi berdasar jumlahnya memang permainan tradisional engklek ini masuk di Indonesia melalui Belanda yang pada masa lalu menjajah Indonesia. Diyakini pada masa penjajahan inilah permainan tradisional engklek dibawa masuk ke Indonesia oleh Belanda. Memang sampai dengan saat ini tidak ada bukti sejarah yang otentik yang dapat menyimpulkan mengenai sejarah permainan tradisional engklek. Namun permainan tradisional engklek ini sudah sangat populer di kalangan perempuan di Eropa pada masa Perang Dunia. Sedangkan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda banyak dijumpai anak-anak perempuan Belanda bermain permainan tradisional engklek ini. Memang permainan ini lebih banyak dimainkan oleh anak perempuan. Walaupun ternyata kemudian anak laki-laki pun banyak yang turut bermain permainan tradisional engklek. Setelah Indonesia merdeka dari penjajahan, permainan tradisional engklek tetap bertahan di Indonesia dan menjadi semakin dikenal oleh anak-anak kecil di Indonesia. Selanjutnya, sarana dan prasarana. Sarana yang digunakan dalam permainan tradisional engklek. Yang pertama, gaco. Gaco adalah alat yang paling utama dalam permainan tradisional engklek. Biasanya, gaco terbuat dari pecahan keramik atau pecahan genting atau juga batu yang datar. 2. Kapur. Kapur digunakan sebagai alat pembatas lapangan antara lapangan satu dan lapangan lainnya. Yang ketiga, meteran. Meteran digunakan sebagai alat untuk mengukur lapangan, baik itu panjang ataupun lebar lapangan. Yang keempat, peluit. Peluit digunakan sebagai alat untuk memulai dan mengakhiri sebuah pertandingan. Yang kelima, stopwatch atau jam. Stopwatch atau jam adalah alat untuk menghitung waktu selama permainan berlangsung. Yang keenam, papan skor. Papan skor digunakan sebagai alat untuk mencatat atau menulis perolehan poin yang dihasilkan dari masing-masing tim. Yang ketujuh, house team. House team adalah alat pembeda, di mana masing-masing tim memiliki ciri khas yang berbeda dengan kaos yang berwarna-warni sehingga wasit dapat membedakan antara pemain satu dengan pemain lainnya. Prasarana. Prasarana yang digunakan dalam permainan tradisional engklek yaitu ada lapangan. Lapangan atau halaman yang memiliki tanah yang datar serta safety dengan ukuran 3-4 meter persegi yang nantinya akan dipetakan atau digambar dengan kotak-kotak atau persegi panjang dengan ukuran 30-60 cm persegi. Di sini saya akan menjelaskan juknis permainan engklek. Yang pertama, setiap kelompok harus menunjuk 5 anggotanya untuk bermain pada permainan ini. Dan kelima anggotanya tersebut diberikan nomor urut dan juga diberikan gacok. Setelah itu, buatlah lapangan seperti ini sebanyak 3 buah. Dengan panjang tiap sisi kotaknya adalah 50 cm. Kemudian diberikan angka. Dan ini adalah area gunung. Setelah itu, buatlah garis start yang jarak antara garis start dengan kotak pertama adalah 50 cm. Dan satu lapangan seperti ini hanya dapat dimainkan oleh satu kelompok saja yang diawasi oleh anggota kelompok lain yang tidak bermain. Nah, pelaksanaannya dimulai dari misalkan ini adalah lapangan pertama dan dimainkan oleh kelompok pertama. Tiap anggota telah memegang gaconya masing-masing dan orang pertama harus melemparkan gaconya
menuju ke kotak kedua. Dan khusus untuk kotak 4, 5, 7, dan 8, kotak itu dapat diinjak menggunakan satu kaki masing-masing secara bersamaan. Misalnya seperti ini. Dari sini satu kaki, langsung kedua satu kaki, dua kaki, satu kaki, dua kaki, dan pada area gunung dapat menginjakkan kedua kakinya secara bersamaan. Nah, hal itu diikuti oleh anggota kelompok yang lainnya sampai semua anggota berkumpul pada area gunung. Kemudian orang pertama harus kembali ke garis start yang sebelumnya harus mengambil gaconya pada kotak pertama dengan menggunakan cara yang sama, yaitu melompat dengan satu kaki yang terangkat. Dua kaki, satu kaki, dua kaki, satu kaki, satu kaki. Nah, pada kotak kedua, setiap orang harus mengambil gaconya masing-masing pada kotak pertama. Cara mengambil gaconya adalah masih dengan kaki yang terangkat satu, ia mengambil gaconya dengan satu tangan. Setelah mengambil gaconya, ia meletakkan gaconya seperti ini, kemudian melemparkannya. Setelah dilemparkan, balik telapak tangan sehingga gaco berada pada punggung tangan seperti ini. Nah, setelah seperti ini, dari kotak kedua harus melompat dengan satu kaki yang terangkat ke garis start. Tetapi gaconya tidak boleh jatuh. Hal itu dilakukan oleh seluruh pemain. Setelah semua pemain berada pada garis start kembali, dan ini gaconya sudah diambil. Kemudian pemain pertama kembali melemparkan gaconya dari garis start menuju ke kotak kedua. Kemudian diikuti oleh setiap pemain 2, 3, 4, 5. Kemudian kembali melompat dari garis start ke kotak pertama menggunakan satu kaki yang terangkat. Nah, setiap kotak yang terdapat gacok tidak boleh terinjak, begitu. Jadi dari garis start kotak 1, kotak 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan area gunung. Setelah dari area gunung, kembali lagi ke area start dengan mengambil gacok pada kotak kedua yang diambil dari kotak ketiga, dan mengambilnya seperti tadi, dilemparkan. Hal itu terus berlanjut sampai semua gacok berada pada area kotak ke-8. Nah, jika dalam pelaksanaannya baik dari garis start ataupun menuju garis start ada anggota yang menginjak garis, keluar dari lapangan, ataupun menginjakkan kedua kakinya secara bersamaan dalam satu kotak, maka ia dinyatakan gugur dari permainan. Tetapi gaconya harus tetap dimainkan oleh anggota yang lainnya. Dan permainan ini dimainkan selama 8 menit secara bersamaan di 3 lapangan. Terima kasih. Pedoman penskoran olahraga tradisional engklek. Pertama, pemenang akan ditentukan dengan tim yang memiliki poin tertinggi. 1. Poin diambil berdasarkan jumlah anggota tim yang tersisa atau tidak melakukan kesalahan sampai akhir pertandingan. Yang kedua, poin diambil berdasarkan kotak terakhir penempatan keramik. Misal, keramik terakhir berada pada kotak ke-6, maka tim tersebut akan mendapatkan 6 poin. Lalu dijumlahkan. Jika di akhir terdapat tim yang memiliki poin imbang, maka akan dipertandingkan ulang dengan setiap tim mengirimkan satu perwakilan yang akan dipertandingkan menggunakan sistem waktu. Peringkat ketiga akan mendapatkan hukuman, yaitu ice breaking. Demikian video yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.